Tiap organisasi pastinya terdapat sebuah masalah yang perlu dipecahkan. Nah, di sini saya akan membahas apa itu masalah, decision making, dan bagaimana perusahaan menyelesaikan permasalahan tersebut. What is a problem? Jadi, istilah problem atau problematik berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik yang artinya problem atau masalah. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipecahkan atau sesuatu yang belum dapat dipecahkan. Di sini ada decision making yang memiliki pengertian tentang memilih dari pilihan yang tersedia. Nah, semakin baik keputusan yang kita buat, maka semakin baik pula kita sebagai pengambil keputusan. Nah, contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, kita memutuskan pakaian apa yang akan kita kenakan untuk hari ini. Lalu contoh lainnya yaitu kita memutuskan makanan apa yang akan kita makan untuk makan siang. Di sini ada problem solving, di mana keterampilan ini mengacu pada kemampuan kita dalam memecahkan masalah secara efektif dan tepat waktu tanpa adanya masalah. Lalu, hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menghasilkan solusi alternatif, mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik, dan menerapkan solusi yang dipilih untuk kedepannya. Di sini ada decision making versus problem solving, di mana keduanya sama-sama membutuhkan informasi untuk menginformasikan tindakan yang akan diambil ke depannya. Nah, problem solving ini sangat kompleks dan decision making merupakan bagian dari problem solving. Di sini dapat dilihat bahwa definisi dari problem solving yaitu seeking a solution, lalu definisi dari decision making yaitu choosing between option, lalu proses dari problem solving sendiri yaitu belum jelas karena harus mencari akar dari permasalahan tersebut, lalu proses dari decision making yaitu setiap pilihan dievaluasi berdasarkan kriteria yang ada, lalu hasil yang didapatkan dari problem solving yaitu certain, dan hasil yang didapatkan dari decision making yaitu uncertain dan perlu waktu. Nah, di sini ada the four C's of problem solving. Ada 4, yaitu yang pertama concern, di mana menjelaskan situasi atau masalah saat ini yang ingin diselesaikan oleh tim menggunakan data. Lalu ada cause, hal ini mengidentifikasikan semua penyebab masalah, menggunakan fishbone diagram, dan memprioritaskan mana yang harus dikejar. Lalu ada countermeasure, hal ini mengidentifikasikan tindakan jangka pendek yang dapat memperbaiki akar dari penyebab masalah. Lalu yang terakhir ada confirm, di mana hal ini memastikan penanggulangan berhasil dan menerapkan tindakan pencegahan jangka panjang. Di sini ada overview case dari PT Telkom Indonesia, di mana IndiHome merupakan layanan informasi dan komunikasi yang berbasis FTTH dan teknologi triple play yang mengintegrasikan 3 jenis layanan yang berbeda. Di antaranya ada data, suara, dan media, di mana konsumen dapat menggunakan layanan internet, IPTV, dan telepon pada saat yang sama dan diintegrasikan ke dalam satu produk. Jumlah pelanggan yang memasang IndiHome antara Januari 2015 hingga Agustus 2016 cenderung mengalami penurunan pada bulan-bulan tertentu, meskipun jumlah pelanggan meningkat berkali-kali lipat. Hal ini dikarenakan buruknya kinerja IndiHome tidak hanya terlihat dari menurunnya pelanggan baru yang memasang IndiHome, tetapi juga meningkatnya pelanggan yang membatalkan layanan IndiHome. Lalu bagaimana sih PT Telkom menanggapi permasalahan tersebut? Langkah yang dilakukan PT Telkom dalam melakukan penanganan tersebut yaitu keluhan yang disampaikan pelanggan melalui Plaza Telkom akan diberikan petunjuk dan solusi sesuai dengan keluhan yang dialami. Namun, jika masalah tersebut belum dapat terselesaikan, maka customer service yang bertugas akan memeriksa status pelanggan dan data pelanggan. Lalu, jika terjadi kesalahan teknis atau jaringan, maka pihak Telkom akan mengirim teknisi kepada pelanggan untuk memperbaiki kendala tersebut. Nah, sedangkan bagi pelanggan yang melaporkan keluhan melalui call center, aplikasi My IndiHome, dan atau sosial media lainnya, akan diberikan tiket pengaduan keluhan, lalu keluhan yang dilaporkan akan dikelompokkan berdasarkan masalahnya dan akan ditangani berdasarkan unit yang terkait. Nah, di sini terdapat rancar dari jumlah pelanggan yang mencabut layanan IndiHome dari Januari 2015 hingga Agustus 2016. Di sini dapat dilihat ada grafik rancar dari jumlah pelanggan yang mencabut layanan IndiHome dari Januari 2015 hingga Agustus 2016. Nah, di sini dapat dilihat terjadi kenaikan yang signifikan pada Agustus 2016.
Nah, sekian penjelasan saya terkait decision making, problem solving, dan problem. Terima kasih.